mountains are moving the heart of the sea. The hills are shaking, the world keep changing, but I will not fear. God of Jacob, He's my protector, always on my side. He's with us as a shelter and lead us to the battle. Sure, I will not fear. For the Lord of hosts, for the Lord is with us. We walk by faith and not by sight. For the Lord of hosts, through the fire, through the storm, you God of my refuge and my strength. For the Lord of hosts, God of Jacob, He's my protector, always on my side. He's with us as a shelter and lead us to the battle. Sure, I will not fear. For the Lord of hosts, for the Lord is with us. We walk by faith and not by sight. For the Lord of hosts, through the fire, through the storm, you God of my refuge and my strength. For the Lord of hosts, Shalom saudara dimanapun saudara berada. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali di ibadah online Karawaci City Blessing. Mari kita siapkan hati kita saudara, kita akan memuji Dia yang tidak pernah meninggalkan kita karena kasih setianya tak pernah berkesudahan. Mari kita puji Dia. Dia gunung batu dan keselamatanku.
hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Pergi dariku. Tak pergi dariku. Boleh beri sorak-sorai buat Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, thank you Jesus. Thank you Lord. Kami bangga kami punya Allah seperti Engkau. Karena Engkaulah awal dan akhir. Engkau yang tahu segalanya. Engkau yang tahu rencana dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami hanya kepada Engkau saja Tuhan. Because you are the Alpha and the Omega. Yes Jesus. Terima kasih Tuhan. You are Alpha and Omega. We worship you,
sorga dan bumi menyembah Dia. We give you all. We give you all the glory. Jesus. We worship hanya Engkau yang layak. Dimanapun kami berada Tuhan, di rumah kami masing-masing, let Holy Spirit come to our place, because we want to praise you. Oh, you are worthy to be praised. Kami hidup untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Shalom, selamat datang di kebaktian online di minggu yang kedua di bulan Agustus ini. Saya harap semuanya kita dalam keadaan baik dan selama 1,5 bulan ini kita bisa dibilang dikurung di rumah. Kita melakukan PPKM darurat, mau PPKM level 3 dan level 4. Saya pun sama, saya juga sampai hari ini meminimalisir keluar rumah karena ya kita tahu keadaannya sekarang nggak begitu baik. Kalau kita terpapar ataupun kita terkena COVID, itu kita akan sulit sekali untuk mencari rumah sakit. Dan saya percaya bahwa keadaan kita semua baik-baik saja, walaupun ada yang terkena COVID, walaupun kita semuanya ada yang terkena dampak dari COVID. Itu ada yang mungkin dirumahkan, mungkin ada yang gajinya dikurangin, mungkin ada juga yang terdampak secara ekonomi. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan memelihara kita, karena Tuhan adalah gembala kita. Dan kita tidak akan pernah kekurangan. Saya mau bahas hari ini adalah tentang kebahagiaan, tentang happiness. Karena saya mau bagikan ini kenapa? Karena kebahagiaan mungkin orang hanya simple ngomong. Saya selalu nanya sama anak saya kadang-kadang kalau satu malam kita mau tidur, saya cuma nanya sama mereka, "Are you happy today?" Karena buat saya kebahagiaan atau happiness itu begitu penting buat anak-anak, karena supaya mereka mereka bisa merasakan bahwa masa kecil mereka itu masa kecil yang bahagia. Jadi, dan minggu lalu pun pastor sudah bicara tentang rejoice. Jadi kenapa sih kita harus memilih rejoice gitu? Dan saya juga mau sampaikan kenapa sih kita memilih sukacita atau memilih kebahagiaan atau apapun. Karena buat saya yang paling simple, kalau kita bahagia, kalau kita bersukacita, kalau kita senang, dalam keadaan happy, kita bisa memutuskan yang terbaik, kita bisa merasakan waktu-waktu yang terbaik, terus bisa juga secara kesehatan, bisa juga kita meningkatkan imun kita. Dan kalau orang lagi liburan, itu pasti mereka juga happy, walaupun secara kalau lagi liburan itu sebetulnya, kalau saya gitu ya, kayak kemarin saya liburan bersama 3 anak saya. Wah, itu sebelum berangkat saya ditanya sama teman-teman saya, ya, berangkatnya sama siapa? Kita nggak sama ART kita nggak sama asisten kita, nggak sama orang tua, nggak sama siapa-siapa, nggak sama saudara, kita hanya berlima. Teman-teman saya bilang, wow, disaster. Tapi saya mencoba, dan emang terbukti capek sekali gitu. Saya harus misalnya saya nyampe satu hotel, terus habis itu beberes-beres, habis itu harus menjaga anak-anak gitu ya, dan kita juga masih ada tanggung jawab pekerjaan di sana, dan habis itu kalau mau check out kita harus beberes lagi. Itu capek, tapi capeknya itu menyenangkan. Jadi saya berpikir gitu bahwa kalau kita dalam keadaan capek, dalam keadaan kita lagi kesel, mungkin kita dalam keadaan kita lagi nggak baik gitu ya, secara ekonomi kah, secara kesehatan kah, kalau kita bahagia, kalau kita merasa senang, semuanya akan dilewatin, apapun itu. Buktinya, saya waktu tahun lalu saya mencoba ke Bali, saya naik mobil.
Dan di perjalanan itu, dan karena anak saya, Jenny dan Felicia itu, yang kedua dan ketiga, mereka sudah lama mungkin nggak naik mobil, jadi mereka mabuk darat. Wah, itu benar-benar kayak disaster. Mereka muntah berulang-ulang berkali-kali. Tetapi karena kita dalam masa vacation, kita capek. Saya sampai di satu kota pun, saya mungkin bisa tibanya malam. Bahkan waktu itu dari Bali saya ke Surabaya itu, saya menempuh perjalanan selama 12 jam. Dan itu capek sekali, nyetir selama 12 jam. Dengan anak-anak yang benar-benar nangis, yang cranky lah ya. Jadi ntar dia mau minta susu dan segala macam. Tapi sesampai di Surabaya, saya tetap merasa senang. Capek, tapi merasa senang. Karena kita dalam masa vacation. Nah, kan itu secara dunia bahwa kebahagiaan itu, kalau buat saya gitu ya, kebahagiaan itu mungkin itu hanya secara dunia, bahwa kebahagiaan itu, oh karena situasi lagi vacation, mungkin karena situasi lagi baik secara ekonomi, terus secara kesehatan juga sehat. Tapi setelah saya pelajarin gitu ya, setelah saya renungin bahwa kebahagiaan itu adalah keputusan kita. Kita mau nggak sih bahagia? Bukan karena situasi dan keadaan kita, bukan karena di masa vacation lah, di masa kita lagi hidupnya baik gitu ya, secara sehat, secara ekonomi kita hidupannya baik. Nggak hanya itu. Kalau saya renungin, kebahagiaan itu keputusan kita. Kita mau nggak sih? Apakah kita mau terus memikirkan dengan segala apa yang hilang? Dan saya sudah sharing dari bulan lalu, 2 bulan lalu, bahwa saya benar-benar dibukakan bahwa terkadang kita manusia itu, kita hanya memikirkan yang hilang. Seperti saya bilang, saya gambarkan, kalau kita punya satu loyang pizza dengan ada 8 slice pizza, setelah kita buka, ternyata pizzanya hilang 1. Yang kita cari, kenapa hilang 1? Padahal masih ada 7. Nah, kita mau, dari situ saya belajar bahwa ngapain kita mikirin yang 1 itu, padahal masih ada 7. 7 aja kalau kita makan, belum tentu habis. Tapi kita mikirin yang hilang. Kita mikirin yang buruknya. Jadi saya juga di minggu lalu, ada teman saya gitu ya, mereka, saya bilang, coba lu pelajarin nih videonya, video ini, kamu pelajarin, coba lihat caranya dia bekerja tuh seperti ini loh. Terus teman saya langsung balas ke saya, caranya dia itu kotor, caranya dia itu jelek gitu. Sampai saya berulang 2 kali, 3 kali, baru saya mendapatkan, oh iya ya, ternyata caranya nggak bersih-bersih juga ya. Caranya itu nggak begitu baik juga ya. Karena saya melihat bahwa kalau saya lihat video itu, saya ikutin, saya bisa lebih cepat dan lebih baik gitu pekerjaan saya. Tapi teman saya hanya berpikir buruknya, karena dia ngerasa, yang di dalam video itu aja mungkin belajar sama saya. Yang di dalam video itu aja mungkin nggak sehebat saya. Tapi saya hanya berpikir bahwa yang baiknya dalam video itu, yang baiknya itu apa? Yang baiknya apa yang bisa saya pelajarin gitu. Tapi teman saya hanya berpikir yang buruknya. Dia hanya bilang, ngapain diikutin? Nggak begitu baik kok. Nah, kita terkadang bisa dibilang hampir setiap kali kita melihat sesuatu ya, kita melihat sesuatu yang buruknya dulu. Padahal di situ banyak yang baiknya. Dan kenapa sih kita kebahagiaan itu begitu penting gitu? Kalau dalam hidup saya sangat penting gitu loh. Saya nggak peduli saya punya deposito berapa, saya punya aset berapa, saya punya uang berapa. Yang saya mau peduli, saya senang, saya bisa happy, saya bisa bahagia bersama keluarga saya. Kita mau buka di Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah
mengeringkan tulang. Nah, di sini dikatakan hati gembira adalah obat yang manjur. Obat, kalau kita bahagia, kalau kita hatinya gembira, saya bilang tadi, saat kita lagi capek pun, itu bisa tidak merasa capek. Saat kita lagi susah pun, kita nggak merasa susah. Saat kita lagi sakit pun, kita nggak merasa sakit. Karena hati kita gembira. Dibilang di sini, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Dan hati-hati gitu loh ya. Yang selalu iblis mau curi itu, yang pertama adalah dari sukacitanya kita, dari happiness-nya kita yang dia mau curi. Kalau kita biasa manusia, kegembiraannya, kesenangannya, sukacitanya diambil, langsung drop, langsung down. Contoh, misalnya mobil, ada satu motor lah, kita punya motor kita hilang, langsung kita kan panik, kita mungkin kesel, mungkin kita marah, padahal mungkin motornya belum tentu hilang tuh, mungkin juga motornya hilang, kita mau dikasih yang baru, kita nggak tahu loh apa yang terjadi besok hari atau terjadi nanti gitu ya, kita nggak tahu. Jadi hal yang pertama yang iblis mau curi itu adalah sukacitanya kita. Nah, kita mau nggak sukacitanya kita tuh hilang? Sebetulnya sukacitanya itu udah di dalam kita, udah di dalam diri kita. Nah, tetapi kalau kita mau izinkan untuk iblis curi, ya sudah. Kalau buat saya, kadang-kadang kita pagi ya, saya kadang-kadang gitu, kalau pagi itu saya selalu maunya on time. Saya selalu, buat saya itu waktu yang di dunia ini yang tidak bisa dibalik itu adalah waktu. Jadi kalau saya punya janji jam 9, sebisa mungkin saya jam 9 kurang 15 itu paling telat saya sudah tiba. Karena saya untuk pertemuan selanjutnya, untuk meeting selanjutnya, saya jadi nggak telat. Bahkan saya harus skip lunch-nya saya untuk supaya tiba lebih awal. Gitu, misalnya saya ada janji meeting lagi jam 2, dari jam 9 sampai jam 11, jam begitu. Jam 2 saya ada meeting lagi, jam 11 sampai jam 12 mungkin saya di perjalanan. Saya tiba di situ, saya baru cari lunch. Kalau tidak cukup, ya udah saya ngambil aja. Dan saya nggak mau kalau saat kita telat, kita terburu-buru, rush gitu ya. Nanti di jalan tiba-tiba kenapa? Terus kita sewot-sewotan sama orang gitu ya, disalip sama orang, dan kita nyetirnya juga nggak benar. Hilang sukacita kita, konsentrasinya semua hilang. Apa yang nanti kita mau bicarain pasti hilang. Nah, kita mau buka juga di Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, dikatakan juga di sini, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena kalau kita nggak waspada tuh, kehidupan kita ya udah hancur, kehidupan kita berantakan. Kalau kita nggak mau pelihara kebahagiaan kita, happiness-nya kita dengan segala kewaspadaan, ya udah. Yang tadi saya bilang, yang kalau kita lagi capek udah pasti capek, kalau kita lagi sakit ya kita harus sakit, kalau kita lagi berletih rusuh, ya udah kita letih rusuh terus. Karena kita merasa kebahagiaan kita udah dicuri. Nah, saya mau bagikan di sini ada 3 bagian hidup yang harus kita perhatikan untuk menjaga kebahagiaan kita. Ada 3 bagian hidup yang kita harus perhatikan untuk menjaga kebahagiaan kita. Yang pertama adalah input. Saya percaya bahwa di dunia ini semuanya, kalau saya merenungkan gitu ya, saya memperhatikan bahwa semua di dunia ini bahwa pasti ada input, ada proses, dan ada output. Selalu, di mana-mana pun pasti ada input, ada proses, terus ada outputnya. Nah, kalau saya mau bilang bahwa kalau input itu apa yang kita masukkan dalam hidup kita. Nah, sekarang ini banyak kita
buka handphone langsung ngeliat Instagram, buka handphone langsung ngeliatnya Facebook, buka handphone langsung ngeliatnya WhatsApp. Saya kadang-kadang senang sekali sih kalau nggak ada internet, atau sinyalnya lagi drop, atau wifi di rumah lagi lemot gitu, seperti kemarin. Dan seperti kemarin saya bisa tidur siang dengan nyenyak, karena nggak ada telepon, terus nggak ada WhatsApp gitu, karena internet di rumah saya mati beberapa hari yang lalu. Dan saya bisa tidur siang dengan nyenyak saat itu. Saya senang sekali, saya bilang, makanya selalu saya bilang, saya senang sekali di waktu pagi hari. Pagi hari itu belum ada banyak yang teleponin saya, belum banyak yang cari saya, dan saya belum ada pekerjaan yang masuk gitu ya. Dan itulah waktu saya, me time saya seperti itu. Jadi saya bisa sendiri, saya bisa tenang, saya bisa belajar di situ. Jadi input itu apa yang kita masukkan dalam hidup kita. Nah, kita mau nggak sih sekarang nih? Karena saya setiap hari itu banyak sekali ketemu jam, ketemu broadcast dari WhatsApp gitu, ada WhatsApp group dan lain-lain gitu ya. Sampai kemarin saya dapat dari broadcast WhatsApp itu tentang kerusuhan. Setelah saya cek gitu ya di berita online gitu ya, di salah satu berita online, nggak ada, itu hoax gitu. Dan terkadang kita hoaxnya aja kita forwardin lagi, terus abis itu orang itu forwardin lagi dan bercabang banyak sekali, padahal itu pun hoax. Saya kadang-kadang kalau di grup itu ada hoax seperti itu, saya langsung bantah, ini hoax, ini buktinya. Dan banyak sekali berita-berita yang nggak benar dan yang nggak penting gitu loh. Apalagi orang baca Instagram itu, bukan baca, lihat Instagram nggak bisa dibaca, mungkin ada captionnya bisa dibaca, tetapi lihat waduh kehidupannya baik ya, waduh mobilnya bagus ya, rumahnya besar ya, padahal rumah, mobilnya dan semuanya mungkin hanya nyewa, mungkin hanya minjem, mungkin hanya dan segala macam. Dia hanya mau menampilkan sesuatu yang baik dan membuat orang lain nanti iri gitu ya. Banyak yang kita tuh seperti itu. Kita hanya mau melihat apa sih yang orang dapat, padahal diri kita tuh udah dapat banyaknya minta ampun dari Tuhan. Dari kesehatan kita aja, coba bisa bayangin, kita dikasih nafas itu adalah sesuatu benar-benar anugerah. Kalau sampai hari ini kita bisa ada, itu adalah anugerah. Dan apalagi di zaman COVID seperti ini, pandemi seperti ini, saya bilang, saya bisa ada sampai hari ini pun, wah itu anugerah banget. Saya bisa sehat sekeluarga, itu benar-benar anugerah. Saya nggak perlu memperhatikan hidup orang lain seperti apa. Saya bersyukur aja dengan apa yang ada pada saya, yang saya dapatkan pada sampai hari ini, itu saya bersyukur. Dan kita mau inputnya apa gitu. Kita mau, apakah kita ngelihat sesuatu jadi, saya bilang tadi, teman saya dikasih video, dia hanya mau ngelihat yang buruknya aja, padahal inputnya di situ kita bisa menjadikan itu baik gitu loh. Kita bisa belajar dari itu. Tapi kalau orang yang sirik, orang yang nggak mau belajar, orang yang sombong, hanya bilang itu buruk, itu mah bisa gua buat, itu mah bisa gua bikin, padahal belum tentu loh dia bisa bikin itu. Jadi dia merasa orangnya lebih hebat. Saya bilang, padahal dari situ kita bisa belajar sesuatu, bahwa orang lain itu melakukan itu lebih efisien loh. Orang itu melakukan itu lebih baik daripada kita. Nah, tergantung dari hati kita. Kita mau apa? Kita melihat sesuatu itu, inputnya kita mau kasih dia itu penuh distorsi, atau penuh keburukan, ataupun kejelekan, atau kebaikan yang kita mau ambil dari situ. Dan kita bisa kendalikan semuanya. Apa yang mau masuk dalam hidup kita itu kita bisa kendalikan. Semua di dunia ini kita bisa kontrol. Apa yang
kita mau rasakan apa yang begitu, kita semua bisa kontrol. Kalau kita bisa kendalikan yang masuk dalam hidup kita secara jasmani dan spiritual, maka kita bisa menentukan sukacita kita. Kita mau buka di Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jadi, apa yang kita lihat, kita mau jaga mata kita. Misal saya tadi bilang, kalau kita mau lihat satu masalah gitu ya, kita melihat masalah itu sebagai sesuatu yang masalah yang besar atau masalah yang kecil. Kalau kita mau melihat itu sebagai sesuatu yang besar, jadilah besar. Kalau kita merasa hari ini saya pendapatannya berkurang. Karena suami saya di PHK, jadi pendapatan saya benar-benar berkurang, pincang secara ekonomi. Terus karena suami saya kemarin dia habis terkena COVID, gajinya dikurangin sama kantornya karena dia nggak masuk kerja karena sakit dan lain hal dan banyak gitu ya. Kita mau melihatnya kurangnya, tapi padahal kita bisa tuh dari kurangnya itu kita bisa kelola sedemikian rupa, dan kita juga punya dana tabungan. Makanya kalau kita dapat banyak ya kita harus nabung, supaya begitu kita dapat masalah, kita dapat cobaan gitu ya, kita bisa pakai tabungan kita untuk mengatasi masalah itu. Kita bisa pakai tabungan kita untuk mengatasi ya kurangnya di mana, kita tutupin dengan tabungan itu. Nah terkadang tapi kita melihatnya, aduh seperti udah mau mati rasanya, seperti udah ketemu jalan buntu. Ya saya bilang, kalau kita mau merasakan seperti itu, inputnya kita mau merasakan seperti itu, ya udah jadilah seperti itu. Kalau kita mau merasakan udah buntu, ya sudah buntu. Saya nggak punya duit, ya sudah nggak punya duit. Saya rugi, ya sudah rugi. Tapi kalau kita mau bilang, kita percaya saat ini memang saya kekurangan, tapi saya yakin dan percaya Tuhan itu pelihara kita. Saya bilang, Tuhan itu tidak pernah memberikan mukjizat itu, jebret, kita kurang 10 juta, jebret, Tuhan kasih 10 juta. Enggak, tapi Tuhan itu memampukan kita untuk mendapatkan 10 juta itu. Terkadang kita maunya instan, gitu loh. Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kejutan. Tuhan itu yang kadang-kadang kita nggak pikirin itu dari mana, tiba-tiba ada aja itu yang kita butuhkan. Nah, kita mau pilih mana inputnya itu. Kita mau dapetin sesuatu terus kita mau nilai itu buruk atau baik. Kalau kita nilai itu baik, saya yakin dan percaya pasti semuanya akan baik. Kita membuka di Yesaya 58 ayat 13. Di Yesaya 58 ayat 13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Di ayat 14, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhan lah yang mengatakannya. Di sini di Yesaya 58 ayat 13 sampai 14 ini berkata tentang pentingnya hari Sabat. Terkadang kita diproses Tuhan. Seperti hari-hari ini kita dengan segala PPKM, mau PPKM yang level 4 terus PPKM darurat gitu ya, kita dikurung di rumah, kita nggak bisa kemana-mana. Kalau saya berpikir ya udahlah, ini waktunya kita untuk istirahat lah, kita untuk cari sesuatu yang baru, cari ide-ide yang baru. Jadi selama saya
di rumah apa yang kita merasa. Saya dan istri saya bilang, apa yang kita rasa selama ini ya kurang efisien dan kurang efektif. Ayo coba kita pikirin bagaimana supaya lebih efisien dan efektif lagi, supaya lebih baik lagi. Saya bicarain sama karyawan saya, bagaimana supaya ini lebih baik lagi prosesnya. Terkadang kita nggak mau merasakan, pokoknya kita punya sibuk terus gitu ya. Prosesnya kita nggak mau, pokoknya mau prosesnya tuh maunya cepet dan instan gitu ya. Oh pokoknya pandemi ini segera berlalu lah gitu ya. Terus pandemi ini pokoknya besok maunya, saya mau Tuhan besok pandemi selesai gitu. Selalu kita berdoa begitu, dan saya mau merubah gitu loh dengan cara saya berdoa dan meminta sama Tuhan. Saya waktu awal-awal bilang, kapan pandemi ini selesai Tuhan? Saya kadang-kadang bertanya, kapan selesainya? Kok nggak selesai-selesai sih? Kok Tuhan kok nggak buat mukjizat-mukjizatnya? Tapi sampai hari ini Tuhan itu memampukan saya untuk melewati pandemi ini. Tuhan itu memberikan saya kekuatan untuk saya melewati setiap cobaan, setiap keadaan yang nggak begitu baik. Saya mau menikmati prosesnya. Terkadang kita nggak ngerti caranya beristirahat. Jadi saya dulu pernah sharing tentang kita hidup itu pasti akan naik. Kita maunya hidup kita akan naik. Jadi seperti kita perjalanan ke puncak misalnya ya, setiap tanjakan pasti nanti ada turunan. Jadi terkadang kita maunya tanjakan terus, tetapi pada saat tanjakan pasti ada turunan. Pada saat ke tanjakan, kalau kita tanjakan mesti kita gitu ya, dengan RPM yang sangat tinggi. Terus setelah tanjak pasti ada turunan. Dan saat turunan RPM kita, kalau RPM kita tahu ngerti mobil gitu ya, RPM kita akan jadi rendah. Itulah di saat kita istirahat. Tuhan itu nggak pernah paksa kita untuk naik ke puncak tinggi sekali dengan tergopoh-gopoh gitu ya, dengan kelelahan gitu nantinya. Jadi Tuhan kasih kita rest. Makanya dibilangin bahwa di sini adalah kalau kita mementingkan hari Sabat, kita tahu waktunya beristirahat. Dikatakan di ayat 14, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dia akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Di sini Tuhan loh yang ngomong bahwa kita akan melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Jadi kadang-kadang kita mau prosesnya tuh instan. Saya bilang tadi, inputnya udah buruk, terus prosesnya instan. Ya outputnya pasti, saya sudah pasti bilang ya, pasti hasil buruk. Tapi kalau kita mau lihat inputnya itu, sesuatu yang kebaikan, kita mau prosesnya dan kita nikmatin. Kita nikmatin aja. Kalau hari-hari ini kita di tengah pandemi yang seperti ini, kita dikurung di rumah, ya nikmatin aja. Nikmatin waktu bersama keluarga kita. Inilah waktunya kita untuk dekat dengan anak kita, dengan lebih dekat dengan istri kita, dan inilah waktunya kita untuk bersama-sama gitu. Walaupun saya bilang, lebih enak lagi nih kalau masa PPKM ini kita pergi aja nih ke Bali lagi, saya bilang sama istri saya, karena kita ada satu pekerjaan, kita nggak bisa pergi lagi gitu, kita ada sesuatu yang harus dilakukan gitu di akhir bulan Juli kemarin sampai awal Agustus ini kita harus melakukan sesuatu, makanya kita nggak bisa pergi. Tapi apakah karena saya nggak pergi gitu ya liburan, habis itu saya nggak senang? Tapi saya senang-senang aja, saya bahagia-bahagia aja. Walaupun emang ya, kalau secara manusia benar kita boring di rumah terus. Secara manusia, rasanya dikurung terus di rumah gitu ya. Tetapi kita mau melihatnya, karena yang kita dikurungnya, kita nikmatin aja prosesnya. Bahwa ternyata anak kita tuh bisa ini, udah bisa ini. Dan
kita bisa main, kita habisin waktu sama mereka, dan kita nikmatin aja prosesnya. Kita mau, apakah kita hanya mau mengeluh gitu ya, Tuhan kok begini lagi nih gitu ya, bahkan lebih buruk daripada tahun lalu. Apakah kita mau lihat keburukannya atau kebaikannya? Kalau saya bilang pandemi ini mengingatkan kita bahwa kita harus balance hidup kita. Mungkin inilah waktunya kita semuanya beristirahat. Kita waktunya mendengar suara Tuhan. Terkadang kita dengan kesibukannya kita hanya mau Tuhan dengar suara kita. Tapi pernah gak sih kita mau dengar suaranya Tuhan? Kita hanya mau dengar supaya istri dengar suaminya, karena suaminya udah capek bekerja mungkin seharian. Tapi pernah gak sih kita mendengar suara istri kita? Suara anak-anak kita, maunya apa mereka dari kita? Dan yang ketiga, tentang outputnya. Tadi yang prosesnya tadi sudah kita bahas, yang sekarang tentang outputnya. Kita mau buka di 2 Timotius 3 ayat 1-5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Dan inilah, kalau kita, tadi saya bilang, inputnya kita nggak baik, kita merasakan itu bukan sesuatu yang baik, prosesnya pun kita berkeluh kesah, jadilah kita manusia yang seperti itu, manusia yang seperti manusia akhir zaman. Saya mengingatkan kemarin kepada salah satu orang bahwa itu pentingnya kasih mula-mula. Terkadang kita dengan segala macam tentang pandemi ini ya, yang begitu terus-terusan disiarkan di TV, disiarkan di YouTube, disiarkan di macam-macam media sosial yang lainnya, kita penuh gitu loh. Kita ngerasa, wah, semuanya nggak begitu baik lagi. Nah, kita mau berpegang sama siapa? Sama diri kita, sama pengharapan kepada diri kita, atau ke pengharapan kita kepada orang lain, apa pengharapan kita kepada Tuhan? Tuhan bawa kita sampai hari ini. Saya udah share bulan lalu bahwa kita bersyukur pandemi ini terjadi di tahun 2020. Coba terjadi di tahun 90. Mungkin semua manusia akan musnah. Karena pada saat itu kita belum ketemu dengan segala teknologi yang ada. Perkembangan teknologi saat itu belum seperti sekarang begitu cepatnya. Nah, itu udah membuktikan bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita di setiap musimnya kita. Kalau hari-hari ini kita berkekurangan, kita lagi sakit, ada yang terkena COVID dan macam-macam yang buruk-buruk itu, kita mau membuat itu prosesnya, kita mau berkeluh kesah gak sih? Apakah kita mau ayo semangat, kita udah sakit atau kita lagi kekurangan, atau kita semangat pasti Tuhan buka jalan? Nah, kita tidak akan seperti manusia pada akhir zaman yang mencintai diri sendiri, jadi hamba uang dan segala macam. Mereka itu pakai kekuatannya mereka sendiri berarti. Jadi pentingnya kita punya kasih mula-mula. Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dan outputnya, kalau kita sudah merasakan, kita bisa bersyukur, kita bisa tahu bahwa Tuhan yang ada di depan kita, bahwa Tuhan yang memberikan kita pengharapan,
bahwa pengharapan akan Tuhan tidak akan pernah akan sia-sia, bahwa Tuhan adalah gembala kita dan segala macam tentang kebaikan Tuhan, nah pasti hasilnya, outputnya akan baik. Nah, saya suka sekali dengan slogan Nike bahwa just do it. Terkadang kita, saya lagi kesusahan, tapi Tuhan kasih kita pengen memberi, tapi kita lagi kurang. Bagaimana cara memberi Tuhan? Nah, saya bilang tadi, hidup itu harus balance. Walaupun saya belajar banget dari tahun lalu bahwa pada saat saya lagi kekurangan, pada saat saya lagi jatuh, saya dikasih Tuhan penglihatan itu tentang memberi, tentang melampangkan tempat kemahnya. Ya, saya bilang, lapangkanlah tempat kemahmu. Saya setiap kali saya sampai cari tentang lagu itu seperti apa, artinya apa, bahwa kok di masa pandemi ini Tuhan suruh lapangin tembok, suruh mengekspand itu diri kita. Bagaimana caranya? Tapi saya mau belajar dan saya mau hanya bersyukur bahwa betul ini terjadi pandemi seperti ini. Inputnya betul terjadi yang seperti ini. Prosesnya saya nikmatin sampai hari ini. Tuhan percaya sama saya dan saya juga percaya sama Tuhan bahwa Tuhan pasti memelihara saya. Dan outputnya sampai sehari ini saya tetap baik dan bahagia. Dan kita mau memilih yang mana? Kalau kita memilihnya, ya udah, pada masa pandemi ini inputnya semuanya buruk. Prosesnya kita mau berkeluh kesah, outputnya pasti ya akan sia-sia. Boro-boro memberi. Kita hanya merenungi nasib kita aja, bahwa udah semuanya tetap udah baiklah, semuanya hancur. Tapi kalau kita bilang, ini saya dipecat, saya sakit, pasti Tuhan sembuhin. Outputnya kita merasa ada sukacita. Prosesnya kita nikmatin. Dari masa kesembuhan itu betul kita sakit, tetapi kita mau percaya nggak bahwa Tuhan itu menyembuhkan kita? Percaya nggak bahwa Tuhan itu yang mau pelihara kita? Outputnya pasti akan lebih baik. Dan kita membuka terakhir di Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih baik berbahagia memberi daripada menerima. Jadi saya bilang tadi, hidup itu harus balance. Kalau kita memberi itu adalah, kalau saya dulu ada satu orang, dia suka banget pelihara ikan koi. Sampai hari ini saya nggak berhasil pelihara ikan koi karena saya melihatnya, ini kalau nggak expert pasti nggak akan bisa. Pasti saya udah pernah pelihara, udah banyak yang mati gitu ya. Dan dia pelihara ikan koi, dia cerita segala macam, dia punya penyakit jantung, dan dia bilang saat dia memberi makan kepada ikan, dia ngerasa senang. Ada sesuatu kayaknya, ada inner healer gitu lah ya buat dia. Dan saya saat itu berpikir, mungkin ya karena ikan koi bawa hoki dan segala macam gitu ya. Tetapi kalau saya melihat sekarang bahwa kalau kita kasih makan ikan aja, merasa senang sekali. Memberi itu ada satu kesenangan tersendiri yang kita nggak bisa katakan seperti apa rasanya. Jadi Bapak atau Ibu atau teman-teman semua ya, cobalah memberi. Kalau sudah memberi, biasanya itu ketagihan. Kenapa? Ketagihannya kenapa? Karena ada satu rasa kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pokoknya kadang-kadang saya habis memberi, bukannya saya lucu, tapi saya menangis. Saya menangis bahagia. Karena kok bisa saya dikasih kesempatan seperti itu? Kok saya bisa merasakan rasa seperti itu? Jadi kita mau pilih mana?
Saya serahin kepada semuanya, kepada Bapak Ibu, teman-teman semuanya, bahwa kita mau pilih yang mana inputnya, kita mau pilih yang baik, kita mau jadikan input itu baik atau buruk. Prosesnya kita mau berkeluh kesah atau kita hanya mau bersyukur, dan outputnya kita mau menjadi manusia seperti apa. Kita mau bersyukur sama Tuhan atau kita mau bersandar kepada Tuhan atau kita bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Dan outputnya kalau kita melakukan semuanya inputnya baik, prosesnya baik, outputnya pasti akan hasilnya baik. Dan saya yakin dan percaya bahwa di dunia ini akan terjadi seperti itu semuanya. Nah, kalau hasilnya baik, biasanya kita ingin memberi dan memberi dan memberi. Karena saat ini banyak sekali orang yang kekurangan. Dan kalau kita bisa memberi, kita bisa mengurangi orang yang punya beban berat, mungkin orang yang sakit dan segala macam. Dan itu yang mau saya bagikan di minggu ini. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan, dan kita mau berdoa dan kita tutup kebaktian online ini. Terima kasih ya Tuhan untuk segalanya. Kami bisa belajar Tuhan pada hari ini tentang kebahagiaan kita, tentang happiness kita, apa yang mau kita pilih Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita mau pilih yang baik ataupun yang buruk Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa segala yang baik itu datang dari Engkau ya Tuhan. Kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau yang akan memelihara kita. Dan kami tahu Tuhan kalau semuanya akan berhasil dan semuanya akan menjadi baik Tuhan karena Engkau ya Bapa. Karena Engkau yang memberikan kemampuan kepada kita. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kami Tuhan, pada waktu masuk, pada waktu keluar Tuhan. Dan kita akan menjadi kepala bukan ekor ya Bapak. Dan kita akan naik dan tidak akan pernah turun ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segalanya. Untuk hari yang indah ini Tuhan, untuk minggu yang indah ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang akan menjaga kami, Engkau yang akan memelihara kami Tuhan di minggu depan ya Bapak. Sampai selama-lamanya Engkau datang kembali ya Tuhan. Terima kasih untuk segalanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Happy Sunday. Semoga semuanya kita bisa bahagia dan kita bisa merasakan yang kasihnya Tuhan yang terbaik. Amin.